Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Salsabila dengan NIM 2421074 dari Prodi Dawud. Di sini saya akan membaca dan menerangkan tentang perkara yang memperbolehkan orang melakukan tayamum sebagai ganti daripada toharoh seperti wudhu ataupun mandi dari kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fashol suci asbabul tayamumi utawi piro-piro sebabe tayamum. Salah satu iku telu. Faklul ma'i rupane sepine banyu, wal marodu lan loro, wal ihtiyaju lan butuh ilaihi marang almak li atsyi hayawani kerono ngoronge hewan muhtaromin kang den mulyakno. Fasal ini menerangkan sebab-sebab tayamum yang berjumlah 3. Pertama, tidak adanya air untuk melakukan toharoh baik wudhu maupun mandi. Yang kedua, sakit yang dimana sakit tersebut salah satu dari 3 macam sakit ini. Yang pertama, sakit yang di situ ketika berwudhu atau mandi dikhawatirkan akan menghilangkan nyawanya orang tersebut atau menghilangkan anggota tubuhnya orang tersebut. Dengan berwudhu atau mandi akan menyebabkan hilang manfaat dari anggota tubuhnya. Seumpama ada orang sakit, jika dia wudhu menggunakan air, maka akan menyebabkan matanya buta, atau jika dia berwudhu akan menyebabkan salah satu dari tangannya menjadi lumpuh. Maka orang tersebut boleh melakukan tayamum sebagai ganti berwudhu ataupun mandi. Yang kedua, sakit yang dimana orang tersebut berwudhu atau mandi dikhawatirkan sakitnya akan bertambah tersebut ada kalanya bertambah rasa sakit yang dirasakan atau menjadi bertambah lama masa orang tersebut akan sembuh. Ketiga, sakit yang dimana jika orang tersebut berwudhu atau mandi akan menyebabkan tidak bagusnya atau tidak baiknya anggota tubuh dari orang tersebut. Contoh, orang yang sakit kulit, yang dimana jika dia berwudhu atau mandi akan meninggalkan bekas yang tidak baik, bekas yang jelek pada kulitnya. Ini termasuk sakit yang tidak dibolehkan tayamum, yang masuk dalam kategori darurat. 3 macam sakit tadi termasuk darurat. Ada unsur darurat, maka orang tersebut boleh di situ melakukan tayamum sebagai ganti daripada orang tersebut melakukan wudhu ataupun mandi. Dan perlu diketahui, orang yang sakit ini harus berpegang pada keterangan dokter, atau dia melakukan tayamum ilmu dokter, dia mengetahui ilmu pengobatan. Tidak boleh bagi orang tersebut ketika berpegang pada kebiasaan yang dilakukan atau alami tanpa mengetahui dari keterangan dokter. Yang ketiga, kebutuhan orang tersebut akan air baik untuk diri sendiri atau untuk hewan yang muhtaram. Hewan yang muhtaram adalah hewan yang di situ haram untuk dibunuh. Ada air yang digunakan untuk berwudhu mandi, tapi ada unsur lain, yaitu dia butuh menggunakan air tersebut untuk diminum atau untuk hewan yang muhtaram dibunuh ketika mengalami rasa haus. Hewan muhtaram, lawan daripada muhtaram adalah hewan ghairul muhtaram, di mana keterangan dalam kitab Safinatun Najah, ghairul muhtaramin utawi ghairul muhtaram
sitatun iku 6 tarikul rupane wong kang tarikus sholati rupane wong kang ninggal ke salat, wazani lan wong kang zina, muhsoni lan muhson, wal murtadu lan wong murtad, wal kafiru lan wong kafir, al harabiyu kang wong bangsa harabi, wal kalbu lan asu, al akuru lan dalan, wal hinziru lan celeng utawa babi. Fasal perkara-perkara yang menerangkan hewan khairul muhtaram yang dimana di sini disebutkan ada 6. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat ini dirinya bersentuhan khairul muhtaram. Khairul muhtaram itu artinya tidak haram dibunuh, berarti otomatis boleh dibunuh. Boleh dibunuh ketika sudah ada perintah daripada imam atau sudah ada perintah untuk melakukan taubat. Yang kedua, pelaku zina yang statusnya muhson. Seseorang bisa dikatakan muhson ketika memenuhi beberapa syarat yang dimana ada 4 syarat. Yang pertama, orang tersebut sudah balik, berakal, merdeka, dan dia pernah melakukan wati dalam pernikahan yang sah. Ketika orang tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tadi, maka orang tersebut dikatakan muhson. Ketika orang yang muhson melakukan zina, maka statusnya adalah khairul muhson, artinya boleh untuk dibunuh. Yang ketiga, murtad. Orang yang murtad adalah orang yang keluar dari Islam. Kemudian yang keempat adalah kafir harbi. Adalah kafir yang di situ tidak ada perdamaian terhadap kaum muslimin. Kafir harbi ini mengecualikan kafir-kafir yang lain. Kafir harbi statusnya khairul muhtaram, boleh untuk dibunuh. Ada 3 perkara. Yang pertama, kafir dimi, itu kafir yang melakukan perjanjian mengeluarkan jizyah atau pajak, dan kafir tersebut masuk dalam hukum Islam. Artinya mengikuti hukum-hukum yang ada dalam agama Islam, hukum kafir dimi muhtaram. Kedua, kafir mu'ahad adalah orang kafir yang melakukan akad perdamaian terhadap iman terhadap kaum muslimin untuk tidak melakukan peperangan selama 4 bulan atau 10 tahun dengan adanya upeti akan terhadap kaum muslimin. Ketiga, kafir mustakman adalah orang kafir yang di situ minta keamanan perlindungan pada sebagian kaum muslimin selama 4 bulan yang tentunya dengan memberikan upeti terhadap kaum muslimin. Kelima, anjing yang buas. Di sini anjing buas boleh dibunuh dan perlu diketahui macam-macam anjing. Ini ada 3. Pertama, kolbun akrur, anjing yang buas yang dimana dalam permasalahan ini tidak ada perbedaan pendapat bagi ulama dalam permasalahan tidak haramnya hewan tersebut untuk dibunuh dan bahkan disunahkan untuk dibunuh. Yang kedua adalah anjing yang dimana di situ ada kemanfaatan seperti halnya anjing yang digunakan untuk berburu atau anjing yang digunakan untuk menjaga menjaga rumah atau menjaga perkebunan. Ini ulama tidak ada perbedaan pendapat bahwa anjing tersebut termasuk anjing yang muhtaram, yang haram dibunuh. Yang ketiga adalah anjing yang di situ tidak ada manfaatnya dan tidak memberikan zarurat, seperti anjing yang pada umumnya palasan tidak ada pemiliknya. Imam Romli ini hukumnya haram, sehingga haram untuk dibunuh. Menurut Syekh Zakaria Al-Ansori di situ boleh dibunuh. Keenam, babi termasuk hewan yang dianggap kotor. Diterangkan bahwa haram babi ini berlaku diucapkan oleh setiap nabi, artinya tidak hanya umat Islam yang dimana nantinya ada Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang dahulu juga menjelaskan tentang keharaman babi. Babi ini sunnah untuk dibunuh, baik babi disebut babi yang buas maupun tidak buas. Menurut Qaul Muktamar bahwa babi yang buas wajib dibunuh
ini diterangkan membunuh hewan-hewan yang memberikan kerugian disunahkan, membunuh perkara-perkara yang memberikan azab atau merugikan secara ranggainya, bahwa hewan tersebut memberikan kerugian yang dimana hewan tersebut adalah al-qurab, itu burung gagak yang di situ tidak boleh dimakan. Ini disunahkan untuk dibunuh. Yang kedua, hewan yang disunahkan dibunuh adalah burung raja wali. Yang ketiga, kalajengking. Yang keempat, tikus. Dan kelima, anjing buas. Ini beberapa hewan yang sunah untuk dibunuh. Selanjutnya, pasal tentang syarat-syarat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Utawi iki iku fasal surutul tayamumi, utawi pira-pira syarate tayamum. Asyaratu iku 10. Ayyakuna yen ta ana ayakuna rupane yen ta ana apa tayamum biturabi kelawan lebu, wa ayakuna lan yen ta ana apa aturabu apa lebu tahiron iku suci, wa alayakuna lan yen ta ora ana apa turab mustakmala iku mustakmala, wa anala yuhit lan yen ta ora nyampuri hu ing turab dakiku apa tepung, wa nahuhu lan sepadane, wa ayaksida yen ta nejuh sapa wong hu ing turab, wa ayam saha lan ngusap sapa wong lan yen ta ngusap sapa wong wajhahu ing wajahe wong, wa yadahi lan tangan lorone wong bidarbataini kelawan rong tepukan, wa yuzilal lan yen ta ngilangi sapa wong al najasatu ing najis, awala ing dalem kawitan, wa al yastahila lan istihad sapa lan yen ta istihad sapa wong fil kiblati ing dalem kiblat qablahu sakdurunge tayamum, wa allayakuna lan yen ta ana tayamumu apa tayamum ba'da duhulil iku ing dalem manggine wakti sakwise wektu, wa ayat tamama lan yen ta arep sapa wong likulli fardi keduwene fardu. Pasal ini menerangkan tentang syarat-syarat tayamum yang dimana ada 10. Pertama, menggunakan debu. Kedua, debunya harus debu yang suci, berarti debu yang mutanajis, yang terkena najis tidak diperbolehkan untuk tayamum. Yang ketiga, tidak boleh mustakmal. Mustakmal itu berarti debu sudah pernah digunakan untuk tayamum. Ini tidak bisa digunakan untuk tayamum lagi. Karena syarat daripada tayamum, debunya harus debu yang tidak mustakmal. Yang selanjutnya adalah debunya tidak tercampur dengan perkara lain seperti tepung, kapur, ataupun lainnya. Yang kelima, di situ ada tujuan, ada keinginan seseorang yang tayamum untuk tayamum dengan cara memindahkan debu dari tempatnya
dalam praktek tayamum. Keenam, mengusap wajah dan kedua tangannya. Perlu diketahui bahwa tayamum anggota tubuh yang diusap cuma dua, yaitu wajah dan kedua tangan. Tayamum sebagai pengganti daripada wudhu maupun tayamum sebagai pengganti daripada mandi wajib, dan dalam tayamum ini harus ada dua usapan, dua tepukan. Artinya satu tepukan digunakan untuk mengusap wajah, terus tepukan yang kedua digunakan untuk mengusap kedua tangan. Yang ketujuh, menghilangkan najis. Yang kedelapan, beristihad dalam masalah kiblat. Artinya sebelum dia melakukan tayamum untuk sholat, dicari mana arah kiblatnya. Ketika sudah istihad, baru orang tersebut melakukan tayamum. Yang kesembilan, setelah masuk waktu sholat, jika waktu sholat belum masuk, maka orang tersebut tidak boleh atau tidak sah melakukan tayamum, karena tayamum merupakan toharoh yang darurat, sedangkan darurat ini bisa diperhitungkan ketika sudah masuk waktu sholat. Kesepuluh, orang tersebut melakukan tayamum setiap melakukan perkara wudhu fardu, artinya fardunya fardu ain. Selanjutnya, fasol menerangkan rukun-rukun tayamum. Faslun, utawi iki iku fasol furudul tayamumi, utawi piro-piro fardune tayamum. Khamsatun iku 5. Al awwalu kang siji utawa kawitan, naklu turabi iku mindah lebu. Asani utawi kang kaping pindho, an-niyatu utawi niat. As-salisu utawi kang kaping telu, mashu wajhihu iku baso wajah. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat, mashul yadaini iku ngusap tangan loro, ilal mirfaqaini marang sikut loro. Al-khamisu iku kang kaping 5, at-tartibu iku tertib, bainal mashataini ing dalem antarane usapan loro. Pasal ini menerangkan tentang rukunnya tayamum, yang dimana di sini ada 5. Pertama, memindahkan debu dari tempatnya untuk dipindahkan ke anggota yang akan diusapkan. Kedua, niat. Nawaitu istibahati sholati, saya niat tayamum supaya diperbolehkan melakukan sholat. Ketiga, mengusap wajah. Keempat, mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Kelima, tertib di antara dua usapan, artinya di situ mengusap wajah dulu, setelah itu mengusap kedua tangan. Selanjutnya, fasal perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Faslun, utawi iki iku fasal mubatilatu tayamumi, utawi piro-piro kang batalake tayamum. Salah satu iku telu, marupane perkara. At-tolala kang batalke apa ma, al-wudu'u ing wudu, wariyadatu lan murtad, wa tawahu ma'i lan nyonone anane banyu. Intayamum sapa wong li fadhihi karana kasepe ma. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama, semua perkara yang membatalkan wudhu, seperti keluarnya perkara yang keluar dari dubur ataupun dubul. Kedua, hilangnya akal sebab tidur atau gila. Ketiga, bersentuhan antara laki-laki atau perempuan yang sudah masuk umur balik, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, dan seterusnya, itu termasuk perkara yang membatalkan tayamum. Ketiga, murtad, keluar dari Islam. Yang terakhir adalah perkara menyangka air jika tayamumnya karena tidak menemukan air. Kalau tayamumnya karena sakit ataupun lainnya, maka di situ tidak batal meskipun terdapat air.